Langsung aja kalian duduk di depan bar, depan dapurnya dia itu. Yes. Lu mau minta masakin apa aja, ada masak. Lu masak ya? Iya, lu ngobrol aja, gue welcome kok. Lu mau makan apa, gue masakin. Kalau bertanya mie ayam, Gue bawa ke makaku. Gue bawain ke makaku. bisa masuk Pak Eko. Nah Bang, kalau misalnya kayak gitu mending lu bikinin gua dah. Boleh. Burger. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk. Langsung aja yuk, ayo. Cus. Oke, welcome back to my channel again. Asik. Udah kayak podcaster banget ya. Udah dikabusir kali. Ya, oke, baik lagi ke channel gua. Kali ini ada di segmen Ngop aja, ngobrolin apa aja. Wih, gila keren ya. Dan di samping gua sekarang lagi ada barang Prama Yudhistira. Wih, thank you. Nama siapa? Perkenalan lagi nih ya. Perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Prama Yudhistira. Umur. Umur. Aduh, jangan nyebutin umur, gue takut nih. Enggak lah, Gak apa-apa ya? Umur gue 20 tahun. Sumpah 20 tahun lu lihat kayak gini loh, udah tinggi besar 20 tahun. Gue kira lu seumuran gue loh. Serius? Awalnya. Iya sih, semua orang pada ngeliatin gue kayak gitu, katanya oh lu udah 30-an, ada yang nebak-nebak gue umur 30-an kan kurang aja. Gue masih 20 anjir, gue. Tapi orang gak percaya juga tetap, gue 20 gitu, gak percaya mereka. Makanya lu nunjukin KTP langsung nih, gue 20. Iya, gitu biasanya sih emang. Gak usah ngomong dah nih, kalau jangan nanya umur, tunjukin aja KTP. Oke, Prama ini buat teman-teman harusnya kalian tahu sih, yang nonton di MasterChef pasti nggak tahu. Prama ini adalah salah satu kontestan MasterChef Indonesia season ke-7 sama bareng-bareng gua. Tapi bad luck ya. Bad luck. Jadi ya gua gitu lomba masak lah sama lu ya bareng. Lomba masak biasa. Terus ya gagal pas lagi di audisi kedua ya. Audisi bootcamp. Iya, di bootcamp gagal. Padahal dia dapat 3 yes loh dari audisi on air yang bareng juri yang satu-satu masuk tuh 3 yes dari dia. Dan emang gua bukan sempat ya, kita sering masak bareng kan di karantina. Sering banget. Dia ini tesnya itu bagus, masak bisa, referensi banyak. Tapi kenapa lu goblok waktu itu? Ya gua bisa bilang lu goblok. Bener sih. Bener, gue gini tuh bener. Jadi gue terlalu bereksperimen di lomba yang sangat besar gitu loh istilahnya. Gila, gue jujur aja gue bisa masak yang lain yang enak, gampang gitu. Tapi kenapa gue pilih yang susah-susah dan gue gak pernah masak sama sekali itu gitu. Itu dia, kenapa sih? Aduh, gue sayang banget sumpah. Karena kalau misalkan dia masak yang bisa gitu, yang dia biasa masak, gue yakin lu oke sih, pelan tembus sampai mungkin bisa 10 besar masuk. Mungkin bisa kita berdua ntar di final. Bisa jadi ya. Bisa jadi loh. Tapi ya ada hikmahnya lah di balik itu semua. Nah, gue pengen nanya nih, lu sebenarnya nyesel nggak sih nggak masuk ke galeri MasterChef? Oke, kalau gue pribadi gue nggak ada nyeselnya sama sekali. Karena gue tuh pas lagi lomba, gue selalu berdoa, ya Allah kalau ini bukan takdirku atau ini bukan jalan gue gitu, ya udah gue nggak usah lolos gitu. Mungkin ada yang lain ini yang bakal jadi rezeki gue gitu. Dan bener aja pas di bootcamp tuh tiba-tiba anjir kok gue keluar sih dengan kompetisi yang rada gampang gini. Dan gue ternyata emang terlalu egois dan ya itu emang jalan gue yang udah dikasih sama Allah gitu. Ya udah gue ikhlas banget gue. Ya. Dan dibaliknya itu langsung aja gue pulang ke Pangkal Pinang ke sini ke Pangkal Pinang. Ini kita lagi di Pangkal Pinang ya. Kebetulan lagi di tempatnya si Prama. Nah, buat teman-teman nanti ya bakal gue liatin lah footage dari tempatnya Prama ini kayak gimana. Dia jadi buka kafe ya di sini ya di Pangkal Pinang ya. Iya, buka kafe. Dan lu bisa dibilang nggak ada keluarga di sini, nggak ada siapa-siapa di sini. Lu nekat ke sini. Gak ada, gue gak ada keluarga sama sekali. Saldo gue 0, abis bangkrut gue juga di Pancoran. Kan sebelum ini gue emang udah main di F&B lah udah lama gitu. Dari awal gue lulus SMA, gue sempat gerobakan di alun-alun Tangerang. Gerobakan tuh bener-bener gerobakan. Apa nih? Jual apa? Gue jual chicken wings. Chicken wings itu di Tangerang. Iya. Itu umur
itu umur 18 misalnya. 18 tahun Iya. lu udah jualan. Itu benar-benar lulus selesai UN, kartu UN gue robek, Pak mau beli gerobak. Langsung lah gue beli gerobak gue dorong langsung ke Ahmad Yani. Itu gue akuin sih omset bagus, lain-lain bagus. Cuman ada kesan yang bener-bener gak gue lupain sama sekali. Apa itu? Gue ketangkap Satpol PP cuy. Karena lu jualan di Alun-alun, di Iya. pinggir jalan. tapi emang peraturan nggak boleh. Peraturan nggak boleh sih emang. Cuman kan gue nggak tahu karena gue orang awam banget. Iya. Dan gue tiba-tiba nyoba-nyoba aja gitu kan untuk jualan. 18 tahun lu dan lu udah nekat jualan kayak gitu. Gokil sih. Ya udah ketangkap Satpol PP, gerobak diambil, diambil, tanda tangan, saya berjanji tidak akan boleh jualan lagi di tempat ini gitu. Wah udah tuh gue stres lagi mikirin, tapi gue suka jualan, gue suka masak juga. Ya udah gue akalin lagi, gue main catering lah. Terus tiba-tiba ada steakhouse yang habis bangkrut, gue lanjutin tuh. Bentar. Gimana? Jadi lu di Chicken Wings ini berapa lama? Di Chicken Wings tuh di sana 4 bulan, 5 bulan lah. 4 bulan, 5 bulan ya. Namanya apa? Wings Road. Wings Wings Road. Road. Nah, buat teman-teman yang di Tangerang mungkin tahu ya. Tahu mungkin sih. ada yang tahu. Tahu sih. Ya, Wings Road. Dan Tahu. itu punya lu. Punya gue. Dan Wings Road itu ya karena di pinggir jalan dan jualannya sayap, jadi gue namanya Wings Road gitu. Oke, Wings Road. Oke, benar. Nah, yang gue pengen tahu nih, yang gue pengen gali, gue kulik dari Prama ini, karena adalah salah satunya dia ya teman gue. Kita kenal di ajang lomba masak MasterChef. Terus dia ini masih muda, tapi bisnisnya udah banyak. Apalagi di bidang kuliner. Itu yang paling gue pengen kulik dari lu nih, Pram. Oke, tadi lu udah sempet cerita lu udah 18 tahun udah jualan chicken wings, gerobakan. Wings Road namanya di Tangerang. Itu lu gerobak yang kayak gimana sih? Kayak gerobak mie ayam atau gerobak apa? Gerobaknya tuh kayu. Gue bisa kasih lihat fotonya, ntar lu bisa kasih lihat juga nih fotonya Wings Road. Gue nggak bohongan juga soalnya. Itu cuman gerobak kayu dan itu gue nego murah banget. Yang penting jadi sama abangnya, bang yang penting jadi ya bang ya gitu. Dengan modal seadanya, alat-alat seadanya, gue jualan tuh lama sampai kena hujan dan lain-lain. Itu gue ngerasain sih di jalan itu nggak enak banget. Jualan kayak gitu tuh nggak enak banget. Tapi keren ya. Konsep namanya pun sesuai gitu, Wings Road, jalanan, tapi keren asli. Nah, 18 tahun tuh, gokil. Ini buat kalian 18 tahun ngapain di rumah? Gerobak gua nih. Oh iya. Nih, gerobaknya nih. Dapat deh. Kayak gitu cuy, beneran di pinggir jalan itu gerobakan. Keren. Terus 4 sampai 5 bulan kenapa gak lu lanjutin? Wings Road tuh tetap lanjut. Jadi setelah tutup karena Satpol PP, gue tetap lanjut di Food Yard. Itu tuh batu loncatan gue kedua tuh. Nah, jadi habis Wings Road itu sebenarnya gue ke steakhouse dulu. Jadi kayak gue pengen banget nih masakan gue dimakan sama orang pada seneng. Itu tuh namanya Pabula Kitchen. Nah itu alhamdulillah cukup trending banget sih dulu di Tangerang di Food Yard. Sampai masuk TV MNC Food and Travel, terus sampai banyak yang review juga. Emang mereka suka dan sampai sekarang masih ada yang nge-DM gue. Halo kak, masih bisa order gak? Kita udah close kak, udah 3 tahun yang lalu gitu. Serius, beneran. Nggak steakhouse, tapi steakhouse lu ini namanya Pabula Kitchen. Itu ada steak, ada grilled chicken, signature. Di sini juga ada signature gua grilled chicken itu. Jadi orang tuh pada nyari-nyari di Tangerang, ini kemana Pabula, dan kemungkinan tahun depan Pabula tuh mau buka lagi di Tangerang. Oke, catat Pabula Kitchen tahun depan buka lagi. Buka di Tangerang. Kalau belum buka lo tagih langsung DM aja orangnya. Nih. Buka dong. Prama. Oke. Siap. Giling gokil. Terus Pabula Kitchen itu lu sendiri atau lu joinan sama orang lain atau apa gimana? Joinan. Jadi selama ini bisnis gue tuh joinan semua. Jadi gimana caranya gue nggak keluar modal tapi gue punya usaha. Tuh, pinter. Gak keluar Anak modal. muda banyak alasan cuy, gak punya duit, gak punya apa. Ya, itu mah basic banget alasannya ya. Gue bikin sampai 8 cabang, 8 bukan cabang sih. Maksudnya 8 restoran yang udah gue buka itu kebanyakan nggak pakai modal sendiri. Cuman yang satu doang, Wings Road itu tuh. Itu pakai modal sendiri, itu langsung minjem sama bapak gue. Sisanya itu partner. Jadi ayo kerjasama yuk, kita bikin sebuah restoran atau apa yang bisa bikin ngehits juga gitu.
Nah Pabula itu gue joinan kebetulan sama orang Tangerang juga. Ada yang satu pilot, yang satu tuh kayak anak seni. Jadi gue join nih sama mereka dan itu compact banget. Gue suka banget sama tim mereka dan kemungkinan nanti tahun depan tuh sama mereka lagi. Terus lo ini sebenarnya itu teman-teman lo yang di rumah atau lo baru kenal atau gimana? Baru kenal. Gue kebanyakan semua ini baru kenal. Gue nggak pernah kayak teman dekat gue, wah ayo jualan nih gitu. Gue nggak pernah, karena kalau teman dekat itu gue udah tahu luar dalamnya. Gue lebih baik sama orang yang baru dan dia udah cukup profesional lah untuk ngejalanin kerjaan gitu. Oke, berarti yang gue dapetin dari lo nih, satu, lo nekat di umur yang masih bisa dibilang muda ya, 18 tahun muda banget cuy. 18 tahun gue lagi main PS gue, serius main PS gue. Tapi lu udah mulai jualan, nah itu dia nekat ya, niat banget. Terus kedua, link, bener gak sih? Link, betul. Link, kayak lu kenal ini, ya mungkin ya benar kata lu, kalau misalnya kita mainnya sama teman-teman seumuran yang sama satu circle kita doang, ya susah gitu buat majunya. Lo harus keluar, sometimes lo harus keluar sebentar, cari lingkungan baru, ketemu orang baru, situ bakal kebuka gitu loh. Iya betul. Itulah kenapa orang pada nggak tahu kalau gue umur 20 tahun. Ya. Karena dari mindset, dari temenan, circle dan lain-lain itu umurnya udah pada tinggi semua. Yes, benar. Cuman gue nya kemudahan. Oke, berarti yang gua dapetin dari lu nih, pertama lu nekat, satu di umur yang 18, masih 18 tahun lu udah mulai jualan. Itu benar-benar nekat sih. Kalau gua 18 tahun masih main PS, masih ya gila sih. Nikmati masa muda banget lah. Masih muda banget lah, masih nggak jelas mau tujuannya mau gimana. Terus link. Ya, ini penting banget sih kayaknya. Sometimes lu harus keluar dari circle lu yang seumuran lu, teman-teman main di rumah atau di sekolah, lu keluar, ketemu orang baru, dan lu bakal dapetin pemikiran baru. Yes, itu dia emang. Makanya gue yang dibilang orang tuh gak yakin sama gue tuh umur 20, karena itulah gue selalu ke circle orang luar dan kebanyakan yang umurnya udah lumayan punya experience. Makanya orang tuh pada gak percaya kalau gue umurnya masih muda. Jadi dari mindset, dari pola pikir kayak gitu-gitu tuh udah bukan anak muda lagi gitu sih. Tapi ya menurut gua anak-anak muda sekarang harusnya berpikirnya kayak lu gitu. Karena ya mau mulai bisnis kapan lagi gitu kan. Buat teman-teman yang suka bisnis ya. Gitu. Terus Pabula Kitchen Steakhouse. Itu bertahan sampai berapa lama? Pabula tuh cukup bentar ya, 3 bulan, 4 bulan lah. Kok gitu? Padahal rame kan? Rame. Nah, di Pabula itu gue belajar banyak banget. Karena itu yang gue bilang baju loncatan. Gue mengenal kalau di F&B ya simple ya, kayak HPP, ngitungin costing, ngitungin produksi dan lain-lain gitu-gitu. Itu gue nggak pernah ngitung kalau di Pabula tuh. Oke. Jadi apa adanya, makanan enak, gimana nggak enak, HPP-nya tinggi gitu loh istilahnya. Jadi di situ tuh banyak belajar kok minus. Ternyata tuh emang kesalahan dari gue gitu. Gue kurang belajar banyak lah gitu. Makanya tutup, tapi tutupnya juga ya penuh, yang gak nyesel lah gitu. Karena ini belajar. Kegagalan di F&B itu kalau buka usaha, kalau tutup itu tuh jangan pernah nyesel. Itu duit belajar. Itu duit belajar lu ya enak banget deh lu dapet pelajarannya dari langsung turun ke lapangan kayak gitu. Mantap. Wah, ini baru sih, gue dapetin ini baru sih dari lu. Kayak ya misalkan kita tutup bisnis, jangan pernah nyesel. Jangan pernah nyesel ini. Karena itu investasi kita buat belajar. Iya, itu investasi kita. Prama Yudhistira. Mario tuh juga. Gokil. Tapi iya sih benar. Itu investasi kita. Iya, jangan pernah nyesel, benar. Nah, once misalkan sekarang kan Pabula kita lu udah tutup ya. Terus teman-teman lu yang kemarin, yang maksudnya yang partner lu waktu itu gimana nanggepinnya? Ya, karena gue masih awam dan gue nggak tahu solusinya dan lain-lain ya. Mereka juga mungkin awam, mungkin dibilangnya ada sedikit penipuan atau apa gitu. Tapi gue jelasin ulang juga, ini kegagalannya karena apa, gini. Ya karena gitulah orang awam, anak muda yang nekat banget, tiba-tiba terjun bikin tempat, tiba-tiba rame banget gitu. Di Pabula tuh sehari bisa 4 juta loh. Wow. 4 juta. Sehari dengan tapi tenan. Tapi itu masih kotor atau? Kotor, omset. Dengan tenan segede gini doang. 2 meteran lah, 2 meter setengah. Iya, 2 meter setengah.
Udah segitu tuh. Dan lu jual steak. Steak itu dari buka jam 4 sampai jam 9, jam 8 tuh biasa udah sold out jam 8. Iya. 4 sampai jam 9 kan Iya. itu dapat 4 juta. Iya. Wow, gokil. Sampai kompetitor gue tuh pada bete. Pada bete banget mereka ngeliatinnya, jadi rada diperibet lah, disusahin lah istilahnya di tempat itu. Cuman baik belajar juga dari tempat itu, relasi juga mulai jalan. Gitu deh. Nah sekarang kalau misalkan tahun depan kan lu bilang tahun depan bakal buka lagi. Yes. Kalau Kitchen insya Allah ya. Itu berarti lu dengan pribadi lu yang lebih siap dong, harusnya jauh lebih siap. banget. Jauh lebih siap banget. Pastinya. Iya. Karena Pabula itu yang di Tangerang kan tutup. Cuman gue buka lagi di Pancoran dengan investor yang berbeda. Oke. Jadi emang udah buka 2 kali Pabula itu. Ah. Kalau di Pancoran sistemnya itu catering dekat Sampurna Academy. Oke, iya Itu, tahu Bang. tahu kan? Jauh berarti dari Tangerang lu ke Jaksel. Jauh, tuh naik motor capek banget. Capek banget, namanya lewat Ciledug ya, rumah gua tuh di dekat Cengkareng kan. Lewat Ciledug tiap hari itu, aduh sumpah paha. Tahu sih gua tahu. Lu lewat Sakit. Blok M berarti kan? Iya, itu sakit banget sumpah perjuangan tuh. Dan di situ rada sedikit chaos, bukan karena gua pribadi, karena partnernya. Jadi gua nggak bisa kerjasama dengan partner yang mempunyai kebiasaan buruk. Apa tuh? Ya kenakalan anak muda lah biasa. Oke. Itu Kita nggak bisa sebutin detailnya. gak usah disebutin detail. Jadi gue paling anti sama orang kayak gitu. Karena ya ngapain sih masih muda, kenapa lu kagak usaha aja daripada kayak gitu. Jadi ya itu merusak hidup lu gitu. Jangan sampai lah kayak gitu. Makanya gue putusin aja, gue nggak mau kerjasama, gue nggak mau apa-apa karena gue nggak mau terlibat apapun dengan hal yang seperti itu. Gue langsung keluar, cabut tanpa rasa bersalah ya, karena gue nggak punya salah sama sekali kalau kayak gitu kan. Bukan salah lu. Emang kewajiban kita harus kayak gitu, nggak boleh ngeenakin orang yang biasa kayak gitu. Dan gue langsung ngajak si Niko nih ceritanya. Oke. Nicholas itu partner gue di Pubs Cafe ini. Jadi Niko ini lu kenal Di Jakarta. di Jakarta, Iya. satu kampus. Satu kampus. Oke. Lu boleh sebutin lah, lu kampus mana? Masih terdaftar kan nama lu di situ? Masih. Kemarin dosen gue kesini. Oh iya. Masih. Kemarin dosen gue kesini. Tenang aja. Gua lihat tuh yang update. Iya. Itu dosen gue kesini. Dan jadi gue masih Niko itu dulu kuliah. Kuliah di Trisakti Institute of Tourism. Anjay, dia endorse gue. Yang di Bintaro berarti. Iya. Kalau kan Podomoro ya. Iya. Pada musuhnya. Nah di Bintaro, di Tanah Kusir. Jadi pas itu gue kuliah, gue belajar lebih dalam lagi di perkuliahan itu. Karena perhotelan, HPP, service dan lain-lain itu belajar udah deep banget dong. Iya. Tambah seneng dong gue dengan pelajaran itu. Dan dengan semua ilmu yang udah gue dapat dan experience juga, gue lomba sama kerja. Pas lagi kuliah tuh part time sering banget. Part time itu gue sebagai bartender pernah, sebagai chef juga pernah. Gue rutin dulu nih ya. Rutin. Dari lu abis UN, kelar. Iya, UN. Lu buka bisnis 18 tahun. Yes. Wings Road. Abis itu lanjut bisnis lagi. Iya. Itu lu belum kuliah? Itu udah kuliah pas lanjut bisnis kedua. Oh, bisnis kedua pas lu buka Pabula Kitchen itu udah kuliah. Udah kuliah. Oke, itu Sakti ya. Itu Sakti. Buka kuliah. Terus kira-kira Pabula Kitchen bertahan 3 bulan. 3 sama bulan. yang di Pancoran? Yang 3 bulan. Pancoran bentar doang, itu sebulan setengah lah. Oke. Jadi total kira-kira 4 bulan setengah lah ya. Iya. Tapi lu udah posisi udah kuliah nih. Udah kuliah. Dan lu kenal sama Niko. Oke. Nah, terus lanjut ke di kuliahan lu mendalami dunia F&B industri. dan bartender. Nah. Jadi di kuliah itu gue ya neken gue banget gitu. Gue kepengen kuliah sambil ngerasain gimana sih rasanya jadi chef, gimana sih rasanya jadi bartender. Dan itu gue ikutin part time terus. Gue from zero lah intinya. Gue kerja barista pernah, steward tuh nyuciin piring. Sampai bertumpuk-tumpuk, ntar gue hasilnya juga fotonya nih. Steward nyuci piring pernah di Hotel Oyo, terus pernah juga steward buat nyuci gelas di bar. Itu sih paling sakit sih itu. Gajinya 100 ribuan kerja dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Itu gedean gua ngapain? Set hampir 11, tapi emang dunia industri kayak gitu, industri F&B kayak gitu. Jadi makanya yang biasanya di F&B, chef kayak gitu nggak ada yang lemah mentalnya. Iya, karena itu kita dia. kerja ada 12 jam. Enggak 12 jam. Lebih. Dan terus? Itu gue langsung ikut lagi event call bartender. Gue kerja ke Kempinski, Hensin, The Westin. Terus ada party gitu-gitu, private tapi ya. Itu gue ikutin semua kerja sampai 12 jam, pernah sampai hampir 24 jam pernah gue kerja. Itu namanya takut tidur karena kecapean, sering.
Takut tidur karena takut tidur kecapean. karena kecapean. Jadi deg gitu. Aduh jangan tidur dong, jangan tidur, takut gitu. Iya. Serius, itu sering banget ngerasain kayak gitu dan itu worth it, gue seneng banget cuy. Gue sampai bener-bener, weh kapan ya ada kerjaan lagi ya, mau kerja lagi gitu. Sambil kuliah kerja kayak gitu, enak banget sih, seru banget. Berarti emang gue bisa bilang kalau passion memang di dunia F&B. Iya, passion gue bener-bener di dunia F&B dan gue gak bakal kemana-mana istilahnya. Karena beda kalau sama gue, karena gue awalnya turun ke dunia F&B itu kayak buta banget, bukan dunia gue. Kayak gue kejebak lah istilahnya gitu ya. Terus gue nggak seneng kerja 12 jam, 14 jam tuh gue capek banget cuy. Tapi pada akhirnya ya kayaknya gue harus terusin di sini, di dunia ini. Ya sekarang akhirnya udah mulai enjoy. Cuma bedanya lu enjoy pas pertama kali udah enjoy. Iya. Gue dari awal sebelum terjun pun udah enjoy. Gue seneng banget sama kerjaan yang masak-masak dan lain-lain, itu gue udah bener-bener fully enjoy. Karena awalnya itu gue disuruh untuk di Angkasa Pura ngikutin keluarga gue penerbangan. Tapi tetap aja gue tetap maunya di perhotelan karena gue suka masak, suka industri dan lain-lain. Karena menurut gue itu seni. Masak tuh udah masuk seni dan itu keren banget. Keren banget. Iya, gue setuju kalau masak adalah seni. Tapi balik lagi, lu sempat nyinggung kalau ternyata keluarga ini nih basicnya Angkasa Pura. Ini maksudnya gimana? Jadi keluarga gue tuh semuanya keluarganya kayak udah keluarga bandara lah gitu, penerbangan gitu dan lain-lain gitu. Cuman gue nya sendiri nih kayak melenceng ke perhotelan. Iya. Oke. Lu punya berapa saudara, Bang? Gue punya 3 saudara. Yang pertama itu cewek, yang kedua laki. Gue yang ketiga terakhir. Oke. Dan semuanya bergelut di bidang penerbangan. Iya, di Angkasa Pura, di bandara lah. Dan dia berani keluar jalur ya. Dari situ aja udah keluar jalur. Oke. Pas di kuliah lu malah lebih seringnya ke dunia beverage. Yes. Minuman. Iya, gue lebih sering ke beverage. Barista iya. Bartender iya. Pengalaman lu selama di kuliah ya, yang lu jadi bartender gitu, pengalaman lu pernah gak ikut lomba atau gimana? Gue ikut lomba sering banget sih. Terima. Kalah juga sering, tapi menang juga lumayan lah. Sering juga. Bonus. paling tinggi lah menurut lu? Paling tinggi tuh gue lomba bar speed competition itu di G-Expo Kemayoran. Itu gue juara 2 silver medal nasional. Oh, berarti lu itu ada license-nya nggak sih? Ada. Sertifikat dan lain-lain itu ada. Jadi dalam waktu 7 menit tuh gue bisa bikin sekitar 4 minuman lah. 7 menit 4 minuman dan itu di testing sampai gue presentasi ke juri. Itu alhamdulillah gue dapet nasional sih. Jadi kerjaan langsung numpuk. Dikasih kartu nama hotel sana sini. Ini kalau pengen kerja tinggal telepon aja ya gitu. Dan itu titik balik gue banget dong. Oke, lomba itu tahun 2020 atau 2019 akhir. Terus habis lu sering-sering ikut lomba apa lagi tuh? Baru tuh gue dapet panggilan untuk kerja. Dan itu gajinya udah lumayan, seneng banget dong gue dari steward. Bisa ngerasain gaji kecil, bisa ngerasain gaji besar, dan bisa ngerasain juga kerja di bar. Baru kali itu gue ngerasain kerja di bar, bener-bener ngelayanin customer, gue yang bikin mixing minuman. Dan itu experience banget buat gue. Jadinya gue bisa ngajarin ke orang-orang yang sekarang ada di bawah gue gitu. Nah, lu steward, lu bilang steward kan? Itu kapan? Ketika lu ikut-ikut lomba atau sebelum itu? Oh sebelum itu, gua steward itu udah pas awal-awal masuk kuliah banget. Gua bener-bener yang pas masih buta itu loh. Gua ya butuh sampingan dong namanya mahasiswa gitu. Tapi nggak semua mahasiswa kayak gitu sih. Iya benar. Gua butuh sampingan, gua kerja di coffee shop di Kemang. Terus di Kemang gua dipindahin ke Salemba. Di Salemba tuh sekalian gabung sama hotel. Jadi gua steward juga, servis iya, sampai malam lagi lembur kayak gitu terus. Jadi ya udahlah gitu. Namanya juga anak muda ya. Tenaga masih banyak bro, nggak boleh disia-siain. Yes. Masih muda, kalau udah tua baru udah. Yang membedakan gua sama dia ya, ketika umur segituan, ya lu masuk kuliah udah berpikiran buat dapat penghasilan part time dan lain-lain. Gua sama sekali enggak loh. Dan gua menyesal, serius. Gua menyesal. Kenapa dari dulu tuh gua nggak nyoba buat bisnis apapun itu gitu loh, kayak buat saya bisnis pun kayak part time, nyari-nyari pengalaman. Gue menyesal sih. Terus balik lagi ke lo, ketika lu dapat kerjaan kan,
di salah satu hotel. Salah satu hotel, ya. Nah, di salah satu hotel dapat kerjaan. Itu berapa lama? Jadi yang di hotel itu gua kayak event call gitu. Itu tuh sama partner gua Blind for a While. Jadi dia tuh kayak organization wedding bartender gitu. Jadi ada Okarin juga waktu itu, Okarin ulang tahun. Nah itu kan ada barangnya juga kan. Nah itu jadi sama bareng sama organisasinya. Gue juga dipanggil setiap kalau ada acara. Jadi itu sering banget sih, bisa sampai berkali-kali lah intinya. Banyak acara yang gue ikutin, dan setiap acara itu meskipun kerjanya sampai 18 jam tapi enjoy, sumpah itu seru banget. Gue bahkan mau lagi, semoga corona cepat selesai gitu, dan gue mau ikut mereka lagi jalan-jalan. Serius, lu mau lagi? Serius mau lagi, karena kan itu cuma beberapa hari doang. Oke. Jadi bisa ditinggalin lah soal bisnisnya. Siap. Karena beberapa hari. Itu tahun 2019-an. Iya, 2019-an. Oke, next. Ketika lu udah dapat kerjaan dengan event-event yang callingan kayak gitu, lu masih kuliah? Masih kuliah. Dan itu kan yang disindir Chef Yuna kan. Kalau pas lagi audisi, umur segitu udah serving alkohol. Oh iya. Ingat gak sih? Iya. Dan mereka nanya-nanya soal minuman juga, dan ya gitulah, gue umur segitu tetap yang penting kerja gitu. Gue seneng aja, dan gue seneng di bidang itu. Oke, berarti nggak lama ketika lo callingan job, lo masuk MasterChef? Iya, baru masuk MasterChef. Enggak, sebelum MasterChef itu tuh gue ada yang di Pancoran, sama gue bikin di sini langsung. Bangka. Oh, sehabis Pancoran itu lo bikin yang di sini? Iya. Di Bangka, Pubs Cafe. Pubs Cafe ini. Oke, namanya adalah Pubs Cafe. Iya. Ya, buat teman-teman nih yang nonton, orang-orang Bangka nih misalkan ya, kalian bisa datang ke sini ke Pubs Cafe, setiap hari buka ya kan? Setiap hari buka, nggak ada libur. Dan nggak pernah sepi. Ini tempat nggak pernah sepi, kacau banget. Iya. Gila. Namanya juga orang dagang. Iya. Namanya juga orang dagang. Tapi menurut gua setelah lu dari perjalanan karir lu nih, lu jualan Wings Road sampai sekarang itu kayak ada benar-benar step-stepnya. Sampai sekarang lu buka pubs dan benar-benar meledak menurut gua. Karena ya lu ngerangkak tapi jangan terlalu jauh lah ngerangkaknya gitu. Langkahnya jangan terlalu jauh, dikit-dikit aja, yang penting ada kelihatan kenaikannya lah istilahnya. Berarti ini di akhir tahun 2019 udah mulai pembangunan. Iya. Dari mulai tanah kosong. Ini benar-benar tanah kosong, dan ini tuh sebenarnya kalau lu orang Bangka asli, di sini kan sungai. Oh ya? Sungai tapi ditimbun. Jadi bangunan ini sekarang. Lu yang nimbun atau? Oh enggak, itu kerja sama investor lagi. Investor menyediakan lahan dari sininya. Tapi pas mau bikin pubs itu baru ditimbun. Iya, jadi pubs itu benar-benar habis setelah ditimbun, beberapa bulan kemudian langsung bikin pubs. Okay, jadi gue survei juga. Akhir 2019, pembangunan berapa lama? Bentar doang kok. Pokoknya 2020 tuh udah jadi. 2020. Dan mulai buka 2020 itu. Oh, bukannya dulu 21 ya? 2020. Oh, 20. Iya, Oke. 2020. Jadi ya sorry. Hah? Sorry. Jadi pas lu abis yang di Pancoran, lu buka pubs, itu pembangunan segala macam, dan lu masih punya waktu kan? Makanya lu ikut MasterChef. Oke. Itu lu jalurnya apa? Jalur belakang. Jalur nyogok. Enggak lah anjir. Gua gimana ya? Kayak nanya-nanya aja, Kak, mau ikut MasterChef gimana sih caranya, dan yang lain itu gua tiba-tiba di WA. Ini dari MasterChef, katanya ini Prama mau ikut MasterChef ya? Special hand berarti? Iya, special hand. Oke. Wah, nggak tahu tuh gua kenapa bisa dapat special hand tuh. Iya, terus tiba-tiba disuruh audisi deh ke RCTI kan, masak simple tapi ya noise gitu. Cuman tiba-tiba lolos, udah masuk deh ke itu. Jadi gua anggap aja itu kayak hoki aja. Oke. MasterChef kan. Padahal dia makanannya enak tuh. Dia bikin pernah trial di apartemen, lu bikin apa? Lempah kan? Nasi tutuk oncom sama lempah kuning. Khas Bangka. Itu buat audisi on air. Iya, yang bareng 3 juri itu kan. Iya. Itu dia bikin ikan enak banget, dan gua nggak nyangka tuh ikan dia cuma lu penshare doang kan ikannya, tapi lu bikin kuahnya kuah lempah kuning. Itu bateri sama combine sama masakan Indonesia benar-benar cocok banget. Dan karena itu tuh jadi gue egonya meningkat. Oke. Pengennya masak Indonesia mulu, padahal gue nggak ada basic di masakan Indonesia. Gue basic gue di Western. Sip. Jadi karena itu. Cuma yang gue akuin tuh enak banget, dan gue nggak nyangka gue orang sini ya, orang Bangka,
gue lihat lu orang Tangerang bawain makanan Bangka Belitung, wah tuh gue gokil nih orang. Ternyata yang gue tanya-tanya, ternyata lu emang udah di sini gitu, sempat di sini. Iya, gue sempat di sini. Sempat di sini ngelihat pembangunan berarti kan? Iya, ngeliat pembangunan sambil survei dan lain-lain. Itu gue cukup lama sih di sini, sebulanan lebih lah. Jadi gue belajar masak rempah kayak gitu-gitu. Trial dan jadilah, gue masakan Bangka aja kan mau ada Pubs Cafe juga di Bangka gitu istilahnya. Jadi gue mau nongolin ya kreativitas Bangka sama kuliner Bangka. Yang pengen banget itu yang gue nongolin sih sebenarnya. Sama kayak gue berarti dia. Karena kebetulan di YouTube gue makanan, gue bikin masakan Bangka semua sekarang. Buat awal-awal episode season 1. Kayak lempah darat ya. Lempah darat gue bikin makanan Bangka semua. Next ya gue bakal bikin makanan lain tetap. Terus Bram. Pubs berdiri tahun 2020. Di bulan aduh gue lupa lagi, kayaknya Oktober deh. Gue udah Oktober. lupa, sorry. Pokoknya di sini Pubs-nya udah berjalan 7 bulanan lah. 7 bulanan, Pubs berjalan 7 bulanan dan itu pecah banget, rame banget. Apalagi sekarang juga lagi ada event nih, event charity. Sekarang lagi ada event charity, charity NATO ya. Charity NATO. Bayar dari mulai 200.000 dan lain-lain. Dan gue juga ngadain food charity. Jadi itu gue masakan burger, ada pilih cheese steak, ada steak juga. Itu bayar sekelasnya. Jadi itu buat dicariin semua. Dan gue di Pubs ini gue bener-bener nongolin kreativitas seni. Jadi gue bener-bener pengen manjain customer gue tuh bukan dengan mulut doang. Jadi mulut gue manjain, mata gue manjain, dan telinga kita manjain juga. Jadi ada komunitas musik, seni mural atau lukisan dan lain-lain, dan ada seni memasak juga. Jadi semuanya tuh kita manjain nih customer sini. Beda treatmentnya. Tapi menu Pubs nih, menu makanan di sini itu semuanya lu yang create atau gimana? Semua lu create. Total ada berapa menu? Gue lupa lagi, banyak banget. 20-an ada. Lebih lah. Lebih lah pasti. Kan gue bilang referensi dia itu banyak dan dia bisa masak-masakan yang lumayan bisa dibilang kayak cocok di lidah sini gitu. Cuma itu karena egoisan dia tadi. Akhirnya, cuma nggak apa-apa ya, ada hikmahnya karena ya berdua kayak gitu tiba-tiba dapat jackpotnya di Pubs Cafe. Yes, ya kan? Akhirnya ya gitu. Nggak lulus MasterChef tapi lu buka Pubs dan akhirnya meledak. Ntar kalau gue gantiin Jerry, yang ada gue jadi selebgram. Kalau jadi pengusaha, ya nggak sih? Bener kan? Gantiin Jerry. Iya. Kalau gantiin Jerry ntar gue jadi selebgram. Iya juga, bener. Jadi malas gue ngurusin kayak jadi maksudmu Jerry selebgram sekarang? Iya. Gue buka IG scroll ke Jerry sih. Tapi Jerry emang pecah banget. Iya, keren banget. Dia masaknya emang hebat banget. Masaknya dia hebat. Bahkan gue udah yakin dari pertama masuk MasterChef, gue liat dia, ini orang bakal jauh melangkahnya. Yang paling bener-bener setup semuanya lah. Iya. Gue cuma bawa kantong plastik, dia bawa kontainer. Aduh, gue gimana menangnya ini? Oke. Lanjut lagi kita ngomongin Pubs aja deh. Sekarang Pubs sudah 7 bulan. Pendapatan udah oke banget ya. Karena gue lihat setiap hari rame cuy. Terus konsepnya tuh bener-bener bagus. Nanti kita lihatnya footage-nya outdoor, terus live music ada, benar-benar dimanjakan lah istilahnya gitu loh. Tempatnya enak, cozy. Terus kalau buat minuman, karena kan basicnya lu tadi sempet di bartender, barista juga sempet. Buat di minuman, lu juga nge-set up minuman nggak sini? Set up semuanya, semua dari menu, desain. Serius? All in. Bener-bener all in. Jadi gue juga punya tim kan, untuk di arsitek, DNA, layout dan lain-lain, material. Itu tuh semua udah ada. Oh, lu punya tim? Punya tim. Nah, lu bentuk dari kapan? Gue bentuk baru sekarang sih, baru 2021 baru terbentuk. Dengan nama? Sekalian endorse aja. Namanya Mastira, Mastira Group. Jadi itu tuh konsultan agency buat F&B industri. Jadi kalau kalian yang mau beli resep, menu, atau mau bikin kayak, wah kok restoran gue sepi mulu sih gitu, itu gue siap banget ngebantu dengan tim yang minimal experience sudah 8 tahun. Itu tim gue udah minimal experience 8 tahun. Padahal gue aja baru 5 tahun, tim gue udah 8 tahun ya. Bingung ya. Tapi orang-orangnya kan? Kita juga loh nyari orang-orangnya. Ya itu dari relasi lagi dong. Relasi, balik lagi ke relasi. Wah gokil sih, gokil. Gue, kayak nggak ada apa-apanya gue dibanding lu. Gue lah, maka aku kan juga rame banget nih. Nggak, tetap lu jadi panutan lah. Bisa jadi panutan buat teman-teman sekalian yang bisa jadi panutan buat teman-teman sekalian yang bisa baru ngerintis bisnis,
yang masih di umur muda 18-17 tahun belum tahu mau ngapain tapi tertarik di bidang kuliner bisnis, Prama bisa jadi panutan. Abis ini follow Instagram. Boleh follow Instagramnya. Kalau kalian mau belajar, gue siap 24 jam. Tinggal nanya-tanya aja dan gue suka banget kalau ngasih ilmu ke orang yang membutuhkan. Nah, nggak pelit ilmu lagi. Intinya itu. Oke, karena menurut gue kalau kita berbagi itu kita balik lagi ke kita. Ya? Yes, betul banget. Wis, gila. Oke, sekarang Paps sudah 7 bulan dan lu di Bangka udah tinggal berapa lama? Ya, 7 bulan itu. Artinya lebih dong, 8 bulanan lah. Artinya lebih. Lu kepikiran mau tinggal di sini selamanya atau gimana? Kepikiran sih di Bangka tuh bener-bener enak banget, sumpah. Oke. Iya, enak banget sih emang ya gua. Jadi orang-orangnya pada ramah, kita capek tinggal ke pantai, macet nggak ada. Ini surga banget di Bangka tuh. Udah kayak Bali kedua kalau gua rasa. Apalagi semoga banget nih kalau Bangka bisa kayak Belitung. Jadi pariwisatanya tinggi banget. Itu bener-bener, wah Bangka nih patut banget untuk lu kalau pengen jalan-jalan. Beneran rekomendasi banget lah, intinya kalau pengen ke Bangka nih, terus ke Paps Cafe. Ke Paps Cafe. Terus juga kalau misalkan buat bisnis apapun kita yang menurut gue enak banget buat di Bangka gitu loh, buat startup bisnis di sini. Bener kan? Ya itu mindset orang awam mungkin ya. Jadi bisnis itu nggak sembarang tempat dan nggak segampang itu juga. Jadi mungkin kayak orang bilang ini mah sepi, nggak ada kompetitor dan lain-lain. Lalu hoki gampang bikin di sini dan lain-lain. Itu nggak kayak gitu cuy gitu. Bikin bisnis semuanya itu susah, nggak ada yang gampang. Dan semua itu based on experience juga. Gak mungkin lah gue kayak buka aja lah di sini gitu. Dan gue juga survei dulu kok kenapa gue milih tempatnya di sini, lokasinya di sini, konsepnya kayak gimana, gue nujuin ke konsumennya kayak gimana, segmenting, targeting dan lain-lain. Itu semua tuh harus dipikirin. Berarti lo melakukan visibility study? Yes, visibility study. Studi kelayakan, bener. Kita belajar soalnya. Oh iya. Ya kan belajar nggak? Belajar. Oke. Terus ini kan lagi charity nih sekarang di Paps. Kita kan lagi ada di Paps nih dan kita syuting di Vape Store, salah satu tenan yang ada di Paps. Oke. Jadi lu bilang konsepnya Paps ini seni kan? Iya. Lebih kayak seni, ada tempat ini dan sekarang gue lihat ada 2 tenan yang bergabung ke sini. Ada tenan apa aja? Ada tenan tato. Oh, itu charity. Oh, itu charity. Oh, tenan di dalam Paps ini. Di dalam Paps. Jadi dalam Paps ini gue langsung ngasih untuk Vape Store sama clothing. Clothing pun lokal, Zigzag namanya. Kalau Vape Store ini The Vapor Bar. Jadi gue kepengen matain stigma kayak vape itu bahaya atau apa dan lain-lain, kan baik banget tuh. Jadi vape itu sebenarnya lebih nggak berbahaya dibanding ngerokok lah istilahnya. Jadi gue pengen ngebantu juga biar di sini nge-vape aja dong, nggak usah ngerokok gitu. Terus kalau baju gue juga masukin berupa fashion lah. Jadi gue pengen komunitas gue tuh yang tadi gue sebutin di awal, seni, ada yang fashion, ada yang mural, terus ada yang musik, ada juga yang soal makanan, dan gue pengen ada satu lagi healthy. Itu dia yang pengen gue masukin. Jadi tapi belum sampean sekarang? Belum, kayaknya healthy itu gue mau masukin komunitas sepeda. Jadi kayak jualan sepeda gitu loh, digantung-gantung, tapi sepedanya sepeda kekinian ya, yang anak muda banget lah ini. Gila konsepnya ini banget ya, lancar banget. Gue kalau ngelihat ini lu nih tab lu nih, ngelihat tabnya si Prama, isinya tuh project bisnis semua cuy, gue kayaknya anak muda. Anjir, gue ingat serius Pram, lu bikin proposal ini, nggak usah disebutin ya, nanti takut ada yang ngambil kan. Idenya aku diambil, cuma kan ya itu menurut gue anjir kalah gue lu sumpah ngeliatnya juga. Itu kadang gimana ya, overthink kalau lagi malam, nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tidur mending ngerjain sesuatu. Jadi orang pada kayak gelisah dan lain-lain. Gue udah ngerjain aja tugas, dapat duit nih kerjain gitu. Daripada banyak pikiran tapi gak dapat apa-apa, ya enggak sih? Prama Yudhistira. Ya, yang namanya Yudhistira ini kayaknya emang bisnis banget. Soalnya teman gue ada namanya juga, ada Yudhistiranya. Dia punya kafe di Cilegon. Atau jangan-jangan lu sama sama dia nih? Satu saudara? Satu saudara, banyak gue emang. Banyak gue, itu kakak gue kayaknya tuh. Udah lama ketemu sih. Oke. Sekarang lagi ada charity. Lu Paps ini lu bangun berapa orang? 4 orang? Iya, jadi ada yang pertama itu Nicholas. Dia tuh yang memperkenalkan gue lah intinya di Bangka ini. Dan dia berfokus untuk di komunitas. Di komunitas dan kopi dan lain-lain. Pokoknya dia tuh yang megang komunitas di Bangka. Jadi dia mitra gua, terus ada si Andri. Andri itu yang punya The Vapor Bar ini, yang kita ditempatin sekarang ini. Terus ada Jose itu dia mitra juga, kayak Nico juga bawa komunitas dan lain-lain.
Oke. Dan lu kenal sama Niko di Kampus. Baru kenal sama 2 orang ini, Andre sama Jose. Baru kenal tuh, bener-bener gak kenal sama sekali kan, kenalan. Semua juga di sini gue gak kenal sama sekali. Dan sekarang temen lu lebih banyak daripada temen gue di sini. Iya sih kayaknya. Iya sih. Lulus iya. Karena gue orangnya agak introvert. Iya. Sedangkan Prama dia kemana, linknya banyak bagus banget. Kalian lu Pram. Iya. Tuh, jadi kalian tuh ya buat apa ya, kalau buat bersosialisasi ya harus berbanyak teman sih, berbanyak linknya. Nggak boleh kayak sosialisasi itu aja nongkrong mabok doang gitu. Kayak nggak bagus. Dan Paps ini gue juga ngejual bir kok. Cuman bir gue tuh kepengennya gue bukan nyediain buat pemabuk, untuk penikmat. Makanya gue kasih outdoor, gue kasih lampu terang. Mereka sini buat mabuk, buat kalau buat penikmat. mabuk ya mungkin digelapin, cuma di sini lu terangin. Iya. Diterangin. Biar jalannya diterangin juga. Oke. Nah Pram, sekarang lagi cerita nih tato. Terus makanan juga. Dan lu makanan sekarang bikin menu collab. Yes, collab sama Smoker Bandits. Itu tuh punyanya Chef Vincent Bima. Nah dia tuh chef dari Vokaris, cuman kolaborasi sama gue gitu. Jadi mungkin ntar juga ada private dining gue sama Chef Bima itu. Sering bakal ada private dining. Dan hari ini tuh gue bikin menu berdua sama dia, burger, gourmet burger sama Philly cheese steak. Gitu. Sumpah penasaran gue, karena gue udah lihat menu-menunya Paps ini ya, bikinan Prama kan. Gue pernah nyobain steaknya, gue pernah nyobain ramen, gue pernah nyobain nasi Hainam bikinan dia, banyak lah yang udah gue cobain. Tapi hari ini sama kemarin kemarin kan ada spesial menu yang lu bikin bareng collab sama Chef Bima ini. Iya, jadi nggak ada di menu. Ini cuma ada 2 hari doang. Cuma ada 2 hari doang dan di sini doang. Cuma kalau by request, kalau lu datang samperin gua, duduk di depan dapur gua, mau yang gua masakin itu bisa kok gua masakin juga. Langsung aja kalian duduk di depan bar, depan dapurnya dia itu. Lu mau minta masakin apa aja, udah masak. Lu masak ya? Iya, lu ngobrol aja, gua welcome kok. Lu mau makan apa, gua masakin. Kalau mintanya mie ayam? Gue bawa ke Makaku. Gue bawain ke Makaku. Bisa masuk Pak Eko. Nah Bang, kalau misalnya kayak gitu mending lu bikinin gue dah. Boleh. Burger. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk. Langsung aja yuk, ayo. Cus. Udah bikin barusan. Aduh, gila banget gue aja, sumpah. Gue jelasin dulu dong. Boleh, gue jelasin. Jadi ini Philly cheese steak dan ini gourmet burger. Jadi kalau gourmet burger itu gue pakai brioche bun, terus dalamnya itu burger patty-nya gue kasih mirepoix. Ya, jadi carrot, onion, celery itu gue saute dulu dan gue masukin dalamnya. Terus sausnya itu saus demi glace. Demi glace bawahnya juga ada demi glace biasa. Cuman gua pengen nyobain Asian demi glace lu. Aduh jangan, lu nyebutin deh. Ntar itu keluar kok di Pops. Ada aja ya. Jadi itu yang ini demi glace biasa, cuman gua kasih black pepper juga, hint sama cheese sauce. Kalau untuk burger di atasnya gua kasih garlic oil. Biar shiny gitu. Nah, kalau Philly cheese steak ini gua pakai baguette. Baguette cuman yang teksturnya enggak terlalu keras. Terus ada slice beef yang lean tapi yang full daging, knuckle biasanya. Itu gue potong-potong, terus gue saute pakai saus demi glace juga, tapi gue campur LNP, Tabasco, onion dan banyak lah intinya. Terus dalamnya juga ada cheese sauce juga. Jadi boleh langsung dicoba aja. Yes, kayak barbecue sauce. Terus gue nyoba yang mana nih? Iya, cobain aja langsung deh, pilih aja yang mana apa. Gue tertarik burgernya. Burger ya? Boleh, silakan. Garlic. Aduh, Pram. Yes. Pram. Pram. Takut gue dicobain sama Master Chef cuy. Gue keempat.
Gue terakhir. Takut tuh kalau yang coba yang pertama. Jerry lagi. Andre juga. Gimana? Masukan dong. Jelasin. Anjir gokil. Ini lu jual sesuka hati. Sesuka hati, lu mau bayar 20.000 juga bisa. Cuman kan gue, ya lu apresiasi lah. Kalau lu rasa enak dan ini worth it berapa harga, lu kasih aja duitnya gitu loh. Sumpah ini enak banget Bang. Kacau. Nggak cocok ya dikasih harga ya. Aduh. Lembut banget cuy. Meat patty-nya aja gede banget, 130 gram. Gimana taste-nya? Wah. Kacau lu. Sumpah, ini enak banget. Thank you. Kira enak. Lu harus masukin menu tetap sih di sini. Tetap ya. Jadi di Pubs ini gue kepengennya tuh ada orang yang benar-benar emang dekat atau pengen ngobrol dan lain-lain, kenal, dan mereka request makanan baru gue masakin ya. Karena untuk menu yang ada di Pubs ini semuanya itu gue sesuaiin dengan lidah Bangka. Jadi kalau mereka yang mau masakan western banget atau Asian banget dan lain-lain itu bisa request ke gue. Mungkin 1 hari sebelumnya gitu, oh gue mau ini dong, steak pakai Asian sauce atau apa gitu-gitu, boleh. Besoknya tuh gue langsung gue hidangin buat mereka. Oke, langsung dicoba aja pilih cheese sticknya juga. Aduh, sumpah enak banget sih, gue pengen ngabisin cuma gue harus jaim. Harus jaim, jangan ya. Ntar aja abis ini. Nah, abis ini gue habisin. Kita gue cobain yang ini. Boleh. Aduh, sorry. Nah itu dia. Jadi teksturnya nggak boring, makanya gue pakai baguette. Gue suka banget sama roti yang bisa dikunyah soalnya. Jadi kalau pas masih panas tuh kan dia crispy banget, crumble sampai bawah-bawah, messy banget. Itu dia yang paling enak. Takut. Nah, lu mau pakai hotdog aja. Minimal hotdog ya? Rotinya. Oh iya, kayak hotdog lah gitu. Enak, sumpah enak. Cheese-nya berasa. Hanya gue jadi kayak review makanan ini. Dan intinya ini makanan enak banget Bang. Oke, thank you guys. Dan ya kalau misalnya lu masukin menu sayang banget. Harus berlanjut lah gitu, jangan di charity doang. Iya, nanti mungkinan gue bakal ada nambah menu kok banyak di Pubs ini. Siap. Tenang aja. Jadi, waduh, gila nih masih muda ya kayak gini ya. Gokil. So, Pram, jadi kedepannya lu bakal bikin Joycey. Iya. Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Sama expand yang Taichan benar. Iya, Taichan benar langsung gue expand juga. Jadi secara langsung lu di Bangka ini udah bikin 3. 2 yang udah jadi, 1 yang bakal realisasi. Iya. Dan masih banyak lagi. Mau gue bongkar ya, masih banyak lagi nih. Serem nih kalau dibongkar-bongkar nih. Gokil nih anak ini, gokil. Masih ada lagi sih, masih ada yang nungguin lah. Masih banyak ya pokoknya ya. So intinya Pram, thank you banget. Lu udah mau datang, udah mau ngobrol-ngobrol. Jadi banyak sih hikmah atau cerita atau cerita di balik ini gitu lah yang bisa teman-teman petik. Kayak lu masih muda, tapi lu udah mau bekerja keras, lu coba ini, dan lu gak malu buat jadi steward. Keren banget. Gak pernah, jangan sampai malu. Dan gue juga makasih banget lu udah bisa mampir ke Pubs nih buat interview gue juga sebagai bintang tamu. Jadi merasa bangga sekali saya. Anjir. Tapi bener ya, gue dengar dari chef, ya mungkin banyak yang bilang Chef Juna, Chef Amnon dan lain-lain. Mereka bilang orang yang paling semangat buat belajar di dapur itu adalah orang dari steward. Dan lu pernah di posisi itu. Kebayang sih semangatnya tuh kayak pengen bikin ini, pengen bikin itu. Nomor lu masih 20-an. Masih 20. Iya. Karena gue gak mau di posisi steward itu, gue harus kerja lebih keras lagi dong buat di atas itu. Oke. Itulah. Umur 20 tahun, udah punya pubs, udah pernah bisnis chicken wings, steakhouse, pubs, terus Taichan, terus jus, minuman, makanan lompat semua. Keren. Gokil. Tapi lu udah lulus belum? Kemarin dosen gue datang sih nanyain, terus masih kuliah nggak Pram?
Masih ya? Masih. Jadi gue juga disupport kok sama kampus gue untuk lanjutin bisnis gue karena numpung lagi WFH juga kan. Nah lu cuti juga kan? Cuti, gue ngambil cuti. Dan Paps ini juga mencetak rekor terbesar gue lah, penghasilan terbesar gue dalam 3 bulan. Bagus lah. Lu mau spell? Jangan. Itu jangan ya. Ini doang. 1. Yang ini 3 1 3 bulan. Adalah 1. Nolnya berapa? Gokil. Gue udah lihat sendiri cuy. Gokil emang orang yang sumpah. Nah, jadi kalian harus ya buat umur-umuran 18 tahun nih contoh nih. Ada salah satu contoh yang bisa sukses di umur 20 tahun. Gue bisa bilang sukses ya? Belum sih. Gue belum pantas untuk dibilang sukses. Gue belum pantas dibilang untuk jadi bos. Gue belum pantas untuk dibilang jadi chef. Karena itu gelar yang sangat tinggi yang harus dicapai sama orang yang benar-benar udah paten banget. Sama. Gue pikir juga gitu. Gue dipanggil chef itu kayak risih. Risih beneran, risih. No, I'm not a chef. Gue bukan chef. Cuma ya gue bisa dikit-dikit masak. Iya. Belum pantas lah gelar setinggi itu gitu. So, oke, thank you banget Pram. Sip, thank you banget Is. Thank you ya. Yoi. Makanannya enak. Akan gue habisin ini di balik kamera. Di balik kamera. Oke, thank you so much. Buat salam nih buat teman-teman lainnya, buat Andri, buat Yosi, buat Niko. Pasti. Andri terutama yang ngasih tempat kita buat podcast. Jadi ya gue bakal liatin sekitar footage gimana suasana kayak Paps Cafe yang sangat ramai ini. Iya, siap. Oke, thank you so much. Thank you. Oke, thank you. Dadah.